na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Selamat malam teman-teman pemuda Philadelphia dimanapun teman-teman berada. Kita bersyukur kembali kita bisa bertemu bersama-sama melalui persekutuan pemuda Philadelphia, sekalipun kita masih tetap memakai secara online. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, sekali lagi kami bersyukur jikalau hari ini kami masih diberikan kesempatan bersama-sama untuk membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan.
Kiranya Engkau terus boleh menolong kami bertumbuh di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi, yang kami alami. Sekalipun kami tidak bisa bertemu secara langsung bersama dengan saudara-saudari seiman kami yang akan membantu kami di dalam pertumbuhan, tapi melalui firman yang kami dengarkan secara online pun bisa membantu kami, menolong kami tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pada malam hari ini saya akan berbicara tentang kekuatan di balik pengharapan. Saya akan bacakan satu ayat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Di situ berbunyi, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Soal ayat ini begitu indah. Di situ dikatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara tahu nggak sau itu apa? Sau itu jangkar atau penambat kapal. Saya yang biasa bentuknya di gini ya. Jadi dilemparkan ke dalam laut sampai ke dasar sehingga kapal yang di atas itu tidak terombang-ambing oleh gelombang laut kemana-mana. Jadi kapalnya itu akan tetap terus di situ. Kenapa? Karena ada sau, ada besi, ada penambat kapal itu yang sudah dilemparkan ke dalam dasar laut. Nah, ayat ini sebenarnya mengumpamakan bahwa hidup kita ini sedang ada di dalam lautan dunia yang penuh dengan gelombang, yang penuh dengan badai angin. Maksudnya, kita hidup di tengah-tengah dunia ini penuh dengan masalah, dengan kesusahan, dengan penderitaan masing-masing. Nah, ya jadi hidup ini betul-betul diumpamakan hidup di laut. Kalau saudara pernah ke laut naik kapal, saya pasti pernah merasakan bagaimana kapal itu bergoyang ketika ada gelombang. Ya, kami juga sudah pernah merasakan pergi mancing, gelombangnya mengerikan ya. Nah, bahkan banyak kapal tenggelam karena gelombang, karena badai. Jadi hidup kita diumpamakan kita sedang hidup di gelombang itu, lautan dunia yang penuh dengan badai, penuh dengan angin dan gelombang, yang kapan saja bisa membuat kita jatuh, yang kapan saja bisa membuat kita tenggelam karena badai itu. Namun Alkitab mengatakan kita ada pengharapan, ada sau, ada jangkar yang kuat, ada penambat yang kuat yang membuat kita tetap dapat berdiri sekalipun kita ada di tengah badai, sekalipun kita ada di tengah-tengah gelombang, sekalipun kita ada di tengah-tengah masalah dan kesusahan yang kita alami. Hari ini kita tahu bahwa setiap manusia di dunia ini sedang menghadapi masalah. Itu masalah pandemi COVID-19 yang masih belum selesai. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menjadi dasar pengharapan kita? Siapa sau yang kuat itu? Siapa jangkar yang kuat itu? Tadi Ibrani sebenarnya sudah memberitahukan kepada kita bahwa di situ dikatakan Yesus adalah perintis bagi kita. Dia adalah pemula. Dia adalah imam besar sampai selama-lamanya. Jadi di situ juga jelas mengatakan bahwa sau yang kuat, yang aman bagi jiwa kita yaitu Yesus Kristus. Di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 1, gampang hafalnya ya. Jadi 1 Timotius pasal 1 ayat 1, di situ juga dikatakan Kristus Yesus adalah dasar pengharapan kita. Jadi dasar pengharapan kita, sau kita yang kuat, jangkar kita yang kuat, penambat kita yang kuat, yang bisa membuat kita tetap berdiri teguh, yang bisa membuat kita tetap bertahan di tengah-tengah badai hidup, masalah hidup adalah Yesus Kristus sendiri. So, semua orang yang ada di dalam dunia ini memiliki pengharapan, ya. Jadi semua orang yang ada di dalam Kristus, mereka memiliki pengharapan yang kuat. Dan pengharapan itulah yang mendorong dia, menggerakkan dia berjalan di tengah-tengah masalah hidup. Sekalipun mereka tetap menghadapi masalah sama seperti orang lain.
Kita tidak ada bedanya. Jangan berpikir setelah percaya kepada Yesus, setelah sudah ada di dalam Yesus bahwa hidup kita aman-aman saja. Tidak ya teman-teman. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini, di dalam masalah hidup, badai, persoalan, kita tidak ada bedanya dengan orang dunia. Tapi sikap kita yang berbeda. Kenapa? Karena kita memiliki pengharapan. Karena kita memiliki sau yang kuat, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kenapa? Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita alami itu hanya sifatnya sementara. Ya dulu juga banyak virus-virus, semuanya juga sementara. Misalnya flu burung juga virus kan, sementara, akhirnya dapat vaksinnya. Ya, jadi kita tidak tahu COVID-19 ini akan bertahan berapa lama sampai vaksin betul-betul bisa bekerja dengan efektif. Tapi kita tahu itu menunjukkan bahwa semua hal, baik masalah, penderitaan, kesusahan di tengah-tengah dunia ini, semuanya hanya sifatnya sementara. Nah, di dalam Yesus Kristus kita memiliki pengharapan hidup yang kekal. Nah, itu perbedaannya. Jadi itulah yang menjadi kekuatan kita. Ya, segala masalah, penderitaan, kesusahan, virus atau apapun itu hanya sementara. Tapi kita yang ada di dalam Kristus, kita memiliki pengharapan hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang seperti apa? Yaitu hidup yang bebas dari segala masalah dan penderitaan. Ya, tentu saja ya semuanya ini akan kita alami ketika kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus. So ada satu kalimat orang sering mengatakan begini. Selama masih hidup maka masih ada pengharapan. Kalau orang sudah mati ya nggak ada pengharapan lagi kan? Jadi kalimat ini tidak salah. Selama kita masih hidup, ya masih ada pengharapan. Selama kita masih aman-aman saja, tidak kena COVID-19, kemudian sakit, kemudian mati, ya kita aman-aman saja, masih ada pengharapan. Tapi Korino mau kasih tahu ada kebenaran yang lebih dalam, adalah selama masih ada pengharapan, maka kita bisa hidup. So kenapa orang bisa hidup? Karena dia masih berharap. Saya kasih contoh. Coba kita ambil pengharapan itu. Biasanya orang sudah tidak bisa bertahan hidup. So kenapa ada orang merasa putus asa dan kemudian bunuh diri? Saudara tahu kenapa? Karena mereka merasa sudah tidak ada pengharapan lagi. Makanya mereka bunuh diri. So di masa-masa COVID-19 ini, pandemi ini, saya mendengar sudah begitu banyak berita ada orang yang meninggal bukan karena COVID-19, meninggal karena kesesakan hidup, meninggal karena stres, meninggal karena mereka sudah tidak memiliki pengharapan. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi, akhirnya dia stres dan merasa hidup sudah tidak ada pengharapan, sudah sia-sia. Akhirnya mereka bunuh diri. Jadi kebenaran yang lebih dalam adalah selama masih ada pengharapan, maka kita bisa hidup. So kenapa kita tetap bisa hidup dan tidak bunuh diri? Sekalipun kita ada begitu banyak masalah dan kita juga menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan itulah yang akan menggerakkan kita. Jadi driven kita adalah hope, pengharapan. Yang menggerakkan kita adalah pengharapan. Dan pengharapan itu sendiri tadi kita sudah tahu Yesus Kristus sendiri. Jadi pengharapanlah yang memberikan kita kekuatan menghadapi badai dan masalah hidup ini. Dia seperti sau yang tadi, seperti jangkar yang sudah dilemparkan ke dalam laut. Sekalipun laut ini tetap berombang-ambing, tapi kapalnya sudah tetap teguh, tidak kemana-mana, karena sudah ada penahannya. Seperti itulah hidup kita. Sekalipun kita berjalan di dalam dunia ini yang penuh dengan gelombang, ada masalah, kadang-kadang kita oleng seperti kapal gini ya, oleng, tapi kita tidak sampai jatuh kata Alkitab. Kenapa? Karena kita memiliki sau jangkar yang kuat, yaitu Yesus Kristus sendiri yang menopang hidup kita sampai saat ini. Nah, sikap kita adalah, saya kasih satu ayat, yaitu Roma pasal 12 ayat 12. Jadi hari ini saya kutip ayat yang gampang dihafal ya. Jadi 1 Timotius pasal 1 ayat 1. Sekarang Roma pasal 12 ayat 12. Sikap kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gelombang masalah ini adalah, Paulus mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan.
Nah, jadi bukan bersukacita dalam masalah ya. Jadi di dalam masalah, ingat baik-baik, kita ada pengharapan. Nah, karena pengharapan inilah kita bersukacita. Jadi kita bersukacita bukan karena masalah, bukan karena kita sakit COVID-19, bukan. Tapi kita bersukacita karena kita memiliki pengharapan. Jadi di dalam pengharapan kata Paulus ada sabar. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jadi saya perhatikan, bersukacitalah di dalam pengharapan. Jadi di dalam pengharapan itu ada dua hal, yaitu kita sabar. Jadi kalau harapan itu mengandung kesabaran, mengandung ketekunan. Ya kita sabar menghadapi segala masalah hidup ini dan kita bertekun di dalam iman kita, di dalam doa kita, bersandar kepada Tuhan. Sampai suatu saat nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita tidak tahu kapan ya. Dan itulah sebabnya Paulus mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Itulah yang seharusnya menjadi sikap kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gelombang ini. Dan ayat yang terakhir Ibrani pasal 10 ayat 23, saya bacakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, yaitu Allah, Yesus Kristus, yang menjanjikannya itu setia. Ingat ya, jadi Allah kita adalah Allah yang setia, artinya Allah yang tidak pernah berubah karakternya, Allah yang tidak pernah berubah rencananya di dalam hidup kita. Dan di dalam kedaulatannya kita hidup memiliki pengharapan. Ya biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita menjalani tahun 2021 ini dengan tetap memiliki pengharapan. Karena pengharapanlah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup. Ya kata orang, purpose driven life. Jadi tujuan akan menggerakkan hidup kita. Jadi hari ini saya ada ganti sedikit. Hope driven life. Jadi harapan menggerakkan hidup kita maju bersama dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan boleh menolong kami berjalan satu langkah demi satu langkah di dalam tahun 2021 ini. Dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kami. Hari-hari yang akan datang kami tidak tahu. Tapi kami terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan yang menjadi satu-satunya sauh jangkar yang kuat bagi hidup kami. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.